You gave me the letter. I guess it was July. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan tetap stay at home karena pandemi saat ini masih tetap berlanjut di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kalian tidak perlu sedih karena pembelajaran bisa kalian dapat dari internet, dari googling ataupun dari YouTube. Seperti video ini adalah berupa pembelajaran untuk kalian agar kalian semakin lebih memahami apa yang akan dimaksudkan dalam materinya. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran. Semangat belajar. Selamat datang di ruang edukasi bersama saya, Ita Purnamasari Boru Tamba. Untuk kali ini, saya yang akan membawakan belajar online. Nah, untuk materi hari ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini banyak yang sudah memahami, banyak juga yang sudah tahu bagaimana cara menulis daftar pustaka. Tapi untuk adik-adik yang belum mengerti, kali ini saya akan jelaskan. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua yang berisi buku apa yang kalian pakai dalam penulisan karya ilmiah. Ada 4 sebutan daftar pustaka: sumber pustaka, rujukan, referensi, pranala. Nah, jadi jika orang lain bertanya, apa sih rujukanmu, apa sih sumber pustakamu? Nah, yang dimaksud di situ adalah apa daftar pustakamu. Yang kedua, fungsi daftar pustaka. Setiap sesuatu pastinya ada fungsi, sama seperti daftar pustaka. Ada 3 fungsi daftar pustaka. 1. Untuk merujukkan bahwa sebuah tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukan hasil dari pikiran penulis sendiri, untuk menjadi sumber informasi dan dapat menghargai atau memberi sebuah penghargaan terhadap penulis. Tiga unsur-unsur daftar pustaka. 1. Terdapat nama penulis dan nama pengarangnya. 2. Adanya judul buku dan judul artikel. 3. Data publikasi dari buku ini meliputi tahun terbit, penerbit, tempat diterbitkan, dan ada edisi pengeluaran buku tersebut. 4. Penulisan daftar pustaka. Perlu diperhatikan menulis daftar pustaka. Yang harus sangat-sangat diperhatikan adalah gelar. Gelar dari si penulis tidak usah ditulis di daftar pustaka. Terus penulis dari buku itu lebih dari 1 orang. Tanda titik dan tanda koma. Yang perlu ditulis dalam daftar pustaka ialah 1. Nama pengarang, 2. Tahun, 3. Judul buku, 4. Alamat, dan ini yang terakhir yang perlu ditulis adalah 5. Penerbit. Jadi untuk adik-adik bisa kalian perhatikan contoh daftar pustaka yang saya tampilkan. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk memperhatikannya.
Perlu kalian perhatikan contoh berikut. Yang satu, nama pengarang. Nama pengarang harus nama terakhir yang pertama ditulis dan nama pertama di kedua. Contoh, Zainal E. Arifin menjadi Arifin, E, Zainal. Perhatikan juga ada perbedaan antara contoh 1 dengan contoh 4 dan contoh 5. Di mana contoh 1 memakai kata DKK, contoh 4 tidak, contoh 5 memakai kata atau simbol dan. Perhatikan yang sudah dikurungi. Satu, contoh pertama, penulisnya lebih dari 2 orang. Contoh keempat, penulisnya hanya 1 orang. 3, contoh kelima, penulisnya 2 orang. Tahun terbit ini juga harus ditulis agar lebih mempererat karya ilmiah yang dibuat. Tahun terbit ditulis kedua setelah nama pengarang. Perhatikan yang sudah dikurungi. Tiga, judul buku. Judul buku yang dipakai harus juga dicantumkan setelah tahun. Judul dicetak miring. Perhatikan yang sudah dikurungi. Empat, alamat. Alamat yang dimaksud di sini adalah alamat penerbit buku. Ditulis setelah judul buku. Setelah penulisan alamat harus dibuat tanda titik 2. Perhatikan yang sudah dikurungi. Dan yang terakhir adalah penerbit. Penerbit buku amatlah penting dicantumkan untuk mengetahui sumber buku ini jelas atau tidak. Perhatikan juga yang sudah dikurungi. Di sini saya mencantumkan satu contoh. Saya beri kalian waktu 5 menit untuk menjawab contohnya. Jika kalian benar menjawab contoh, berarti kalian memang sudah mengerti dan paham. Selanjutnya saya akan memberi kalian 10 soal tentang daftar pustaka. Saya harap kalian bisa menjawab dan kalian jawab di kolom komentar juga boleh. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Dan semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.